Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, ada ahli kajian Timur Tengah, Tia Mariatul. Selamat sore, Mbak Tia. Sore. Iya, Mbak Tia. Jadi untuk saat ini masih ada aksi serang dari rudal antara Israel dan juga Iran. Bahkan Amerika Serikat sudah ikut membuat pernyataan. Sebenarnya seberapa parah nih mengarah situasinya ke perang terbuka? Ini Donald Trump kebiasaan ya kalau ada apa-apa tuh di-tweet gitu di platform media sosial begitu ya. Sementara kita belum mendapatkan kepastian dari kedua belah pihak, baik dari Israel ataupun dari Iran. Tapi mudah-mudahan saya berharap ya Israel bisa menepati janjinya. Maksud saya bisa mengabulkan keinginan Iran, yaitu pada pukul 4 waktu setempat itu disudahi, tidak menyerang pihak Iran lagi, sehingga dilakukan ceasefire. Karena kalau ini terus berlanjut, efeknya luar biasa, Mbak, terhadap perekonomian dunia begitu ya. Bukan hanya sebatas perekonomian negara yang sedang berkonflik, tapi juga ini akan memberikan efek terhadap perekonomian seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Karena kita merupakan negara yang masih menjadi konsumen minyak dan gas, dan kita bukan negara produsen, kita adalah menunggu supply dari negara-negara produsen, sehingga ini mengakibatkan kenaikan energi ini akan mengakibatkan harga naik, dan tentu saja ini akan terjadi inflasi. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh dunia, saya pikir. Jadi mudah-mudahan apa yang dicuitkan Trump di platform media sosial itu betul-betul terrealisasi ya. Saya juga akan terus bersuara supaya semua pihak menahan diri, menahan emosi untuk segera kembali ke meja perundingan, karena ini adalah akarnya adalah dari ambisinya Netanyahu, awalnya dari sana. Jadi memang harus segera diselesaikan begitu ya. Jika memang Amerika melalui cuitan Trump itu bersedia untuk menjadi mediator dari kedua belah pihak, bagus begitu ya. Tapi bagusnya ini jangan kembali membuat ulah Amerika Serikat ini dengan tiba-tiba menyerang area-area yang disangkakan fasilitas atau yang sedang memproduksi senjata nuklir. Padahal itu kan fasilitas ya. Kita harus membedakan antara membuat senjata nuklir dengan fasilitas nuklir untuk energi begitu. Jadi jangan membuat gara-gara lagi begitu ya. Jadi semua pihak harus bisa menahan diri. Kemarin seperti yang saya sampaikan di Metro TV, analisis saya, khawatirnya Iran itu betul-betul akan menyerang negara-negara yang menjadi pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu ada Irak, ada Uni Emirat Arab, ada Saudi Arabia, ada Qatar. Saya kaget ketika Iran yang pertama menjadi target itu adalah Qatar, Mbak. Karena Qatar itu merupakan negara partner bisnis Iran di Gulf countries yang paling dekat dengan Iran. Mereka punya proyek antara selatan dengan utara di bidang gas. Jadi yang utara milik Iran, yang selatan milik Qatar begitu ya. Dan itulah yang menyebabkan dulu Qatar dengan Saudi Arabia sempat cut diplomatik ya, atau pernah mereka terpecah atau clash gara-gara si Qatar ini join kerjasama dengan Iran, yang notabene saat itu Saudi Arabia dengan Iran itu sedang menjadi ada terjadi perang dingin begitu. Jadi Saudi Arabia sempat mengucilkan Qatar, walaupun sekarang sudah kembali mereka dalam aliansi. Nah, ini mengagetkan begitu ya. Kenapa harus Qatar, negara yang pertama kali ditargetkan Iran untuk retaliations atau pembalasan atas apa yang dilakukan Amerika Serikat begitu. Baik. Jadi semuanya complicated Timur Tengah ini. Susah diurainya, satu sama lain saling terkait. Qatar menjadi partner bisnis dan sahabat Iran, tapi justru di situ ada pangkalan militer Amerika Serikat, dan Iran ternyata merealisasikan apa yang dia ancam terhadap Amerika Serikat begitu. Jadi saya melihat bahwa Iran hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negara manapun tidak bisa semena-mena melakukan serangan sepihak, kemudian memberikan tuduhan. Iran hanya ingin menunjukkan itu bahwa negara dia bermartabat begitu. Ini juga cukup pukulan telak juga ya terhadap Israel. Terlepas itu menang dan tidak, atau misalnya alutsista Israel lebih canggih, kemudian budget militernya lebih besar daripada Iran. Terlepas dari itu, tapi Iran sudah menunjukkan bahwa negaranya mempunyai martabat kepada dunia internasional begitu, Mbak.
Baik, Mbak Tia, kami mendapatkan 3 poin. Yang pertama, Iran ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana posisinya. Kedua, perlu duduk dalam meja bersama untuk berunding terkait dengan kasus ini. Dan yang ketiga, dampaknya terhadap Indonesia. Dalam jangka pendek kita sudah melihat, pertama kita akan ngomongin jangka pendek pasar saham, kemudian harga minyak mentah dunia saat ini sudah naik harganya. Mbak Tia, kalau memang ini terus eskalasinya naik, kira-kira akan dirasakan Indonesia dalam bulan depan atau 2 bulan lagi nih baru terasa ke Indonesia? Kalau misalnya ini terjadi ceasefire, betul kita semua menunggu nih ya Mbak ya, jam 4 ini apakah Netanyahu itu akan misalnya tidak bisa kooperatif sama seperti dia melakukan terhadap Palestina, karena beberapa kali agreement itu biasanya Israel ini selalu menyalahi, selalu tidak menepati begitu ya. Kalaupun mereka misalnya ada mediasi dari Amerika Serikat, mereka berkumpul dalam meja perundingan, biasanya si Israel ini menyalahi. Khawatirnya demikian begitu ya. Jadi kalau semuanya duduk bersama, kemudian Israel dan Iran mempunyai win-win solution untuk konflik mereka. Kemudian apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, misalnya Iran disangkakan memproduksi uranium sampai ambang batas mendekati menuju senjata nuklir, itu di cancel, semuanya bisa duduk tenang begitu. Saya pikir harga minyak akan segera turun. Tapi lain hal kalau misalnya Israel tidak menyalahi, maksud saya Israel tiba-tiba menyalahi gitu ya, agreement yang mereka buat dalam meja perundingan, bisa saja ini harga minyak akan naik cepat begitu, dan itu hitungan hari Mbak, bukan persoalan minggu depan begitu ya. Jadi ketika ada eskalasi konflik ini meningkat kembali, itu bisa 2 hari harga minyak kembali melonjak, dan ini efeknya luar biasa ke kita karena kita negara besar, 270 juta penduduk dan konsumen, dan kita belum berhasil melakukan proyek renewable energy. Kita masih sangat tergantung dari oil dan gas, dan kita hanya menerima supply dari negara-negara produsen. Itu yang dikhawatirkan begitu ya. Jadi efek dari kenaikan minyak ini luar biasa untuk negara berkembang seperti kita. Saham sudah terjadi. Nah ini rupiah juga sempat kemarin naik ya, sangat terpuruk di bawah begitu ya. Kemudian kalau misalnya ini tidak diselesaikan segera, maka ini efeknya akan harga minyak naik, dan efeknya khawatirnya ini akan ke inflasi ya, karena memang tanpa mereka konflik pun perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja sebetulnya. Jadi khawatirnya memang ini semakin terpuruk kondisi perekonomian kita begitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan semua pihak bisa menahan diri. Israel bisa, kalau misalnya bisa duduk bersama, itu bisa menepati janjinya. Jadi betul-betul ceasefire. Kemudian apa yang diinginkan oleh pihak Amerika Serikat tentang nuklir, senjata nuklir yang disangkakan itu juga bisa dijelaskan oleh pihak Iran. Mereka masuk ke dalam meja perundingan. Akhirnya yang kita harapkan adalah damai untuk kemaslahatan umat manusia, saya pikir. Oke, nah berbicara mengenai perdagangan dari minyak mentah nih ya Mbak Tia, kan kemarin sempat Iran ini mengancam akan menutup Selat Hormuz, tapi dibatalkan ya karena katanya Iran tidak ingin kehilangan akal ketika akan menutup selat tersebut. Nah, tapi benar-benar akan dibuka terus nggak nih Mbak Tia? Atau nantinya kalau sudah semakin tinggi eskalasinya akan tutup, ada ancaman lagi? Ya, Trump tiba-tiba memberikan cuitan itu, Mbak. Saya pikir salah satu ketakutannya adalah karena Selat Hormuz ditutup ini. Karena begini, di Timur Tengah ini ada 3 jalur di mana energi dari Timur Tengah, yaitu oil dan gas itu disuplai ke Eropa dan ke Asia, termasuk ke kita. Ya, satu adalah melalui Selat Hormuz, yang itu merupakan teritori dari Iran. Yang kedua adalah melalui Syria langsung ke Eropa. Yang ketiga adalah melalui terusan Suez yang menjadi teritorinya Mesir. Tapi mayoritas si jalur tanker dari minyak-minyak Timur Tengah ini, terutama dari Saudi Arabia dan dari Gulf countries, dari oil dan gas ini adalah melalui Hormuz. Begitu, itu adalah selat kecil tapi sangat esensi, sangat penting untuk jalur ini. Artinya itu ada di teritori Iran, tapi di sebelah selatannya itu
Saya menggambarkan petanya susah ini ya. Di sebelah selatannya itu adalah Uni Emirat dengan Oman begitu. Nah, Oman dan Uni Emirat bisa saja melalui jalur lain, misalnya karena memang itu ada irisan dengan Iran. Tapi bagaimana dengan Saudi Arabia yang menjadi the biggest supplier di Gulf countries begitu ya, dan cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap energi ke Eropa dan juga ke Asia. Ini akan sangat terkendala sekali kalau memang Hormuz ditutup. Saya menganalisis bahwa sikap Trump dan Netanyahu melunak itu salah satunya adalah karena Iran menutup Selat Hormuz. Kalau kita melihat bagaimana Netanyahu sangat strict, tidak pernah mau ceasefire dengan Hamas, ya karena memang tidak ada bargaining position begitu. Baik. Dengan Iran, meskipun misalnya ahli militer mengcompare Iran lebih old dalam masalah weaponsnya, Israel lebih besar budgetnya, tapi Iran memiliki beberapa kartu as yang bisa dimainkan. Salah satunya adalah Selat Hormuz ini. Jadi saya melihat bahwa tiba-tiba Trump melunak begitu ya. Dilihat bahwa Iran juga memberikan warning dulu terhadap Qatar sebelum menyerang. Kemudian sempat call juga menurut keterangan Trump ke pihak Amerika Serikat. Jadi Trump melunak karena ini efeknya akan luar biasa dari penutupan Selat Hormuz ini yang ada di teritori Iran. Oke, Begitu, Mbak. Mbak Tia, kalau kita melihat ada keterangan dari Dewan Keamanan PBB, ada yang menawarkan diri untuk menjadi mediator, ada Perancis, ada Rusia, tapi Dewan Keamanan PBB menyampaikan kayaknya lebih ideal Oman yang menjadi mediator. Sebetulnya seberapa besar peran ketiga negara ini untuk memediasi ketiga negara tersebut juga, Mbak Tia? Saya sebetulnya hopeless kalau bicara UN ya. Karena UN itu adalah satu organisasi yang keberadaannya seolah tidak ada. Dalam beberapa konflik dan humanity atau kasus-kasus kemanusiaan di internasional itu nyaris tidak ada perannya. Jadi apapun yang kita adukan ke UN itu tidak ada solusi. Jadi saya pikir untuk memediasi ini mungkin bisa dari pihak Gulf countries dalam hal ini Qatar. Tadi saya mention bahwa Qatar memiliki kedekatan secara memang dekat sekali dengan Iran, bahkan sempat clash dengan Saudi Arabia karena dekat dengan Iran begitu. Yang kedua mungkin Amerika Serikat juga bisa dilibatkan meskipun Iran betul-betul marah ya dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump, tapi Amerika Serikat harus masuk, harus dilibatkan. Dan untuk negara Eropa, saya no comment ya, karena saya melihat bahwa kemarin-kemarin mereka hanya menjadi provokator, termasuk di G7. Kita melihat bagaimana mereka berkumpul untuk menyatakan diri berada di samping Israel. Itu tidak cocok untuk menjadi mediator, saya pikir. Mediator yang betul-betul netral. Kalau memang diusulkan Oman itu better. Lebih baik Oman daripada negara-negara Eropa begitu, plus Amerika Serikat. Dan saya berharap Qatar bisa terlibat karena Qatar cukup bisa meredam emosi Iran karena banyak proyek bisnis antara Qatar dengan Iran. Oke, nah kemudian sekarang posisi Indonesia nih Mbak Tia, kan kemarin Ketua DPR mengatakan Indonesia masih dalam posisi bebas aktif. Nah sekarang ini menyikapi konflik ini seperti apa? Karena kan kalau Israel dengan Palestina jelas kita ke Palestina, tapi di Israel Iran ini Indonesia harus seperti apa menyikapinya nih Mbak Tia? Kalau kita melihat platform media sosial luar biasa ya, bagaimana publik menyikapi ini. Sayangnya pemerintah kita sudah bagus dengan visit ke Rusia di saat G7 berkumpul dan mendeklarasikan mendukung Israel. Itu bentuk non-bloknya kita. Artinya bagus yang dilakukan oleh presiden kita untuk memilih visit ke Rusia. Entah memang ada kerjasama, entah memang untuk menghindar, tapi itu adalah satu sikap politik yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah kita. Hanya sayangnya dengan kondisi Iran dengan Israel ini, publik menjadi terbelah. Ini harus pay attention pemerintah kita. Kita melihat di beberapa platform media sosial kembali ada isu Sunni Syiah naik lagi begitu ya. Kemudian ada hate speech begitu ya. Kemudian terbelah, ada yang ini tidak ada kaitannya dengan Palestina, kemudian ada yang menghardik, ada yang menyanjung dan lain sebagainya begitu. Memang kita tidak secara langsung berkaitan dengan Iran dan Israel, tapi kondisi ini tentu akan mempengaruhi stabilitas negara kita. Jadi sebaiknya memang ada semacam perhatian dari pemerintah kita dengan kondisi
mereka yang berkonflik, kita yang ribut di sini. Nah, khawatirnya demikian begitu. Jadi memang ada perhatian lah dari pihak pemerintah kita bahwa kelompok-kelompok yang memang hanya memperkeruh suasana, kemudian membuat suasana tidak kondusif, malah kita menjadi terpecah belah begitu ya. Nah, itu tolong ditertibkan. Mungkin rekomendasi saya seperti itu ya untuk Indonesia. Selebihnya kita tidak secara langsung memberikan pengaruh terhadap konflik Iran dengan Israel ini. Baik, Mbak Tia, tapi secara global untuk peta geopolitik setelah ada konflik antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat, seperti apa ke depannya? Secara politik global, ke depannya saya melihat bahwa tidak ada perubahan. Iran seperti biasa dengan aliansinya dengan Rusia dan Cina, karena Cina cukup banyak berinvestasi. Saya mention kembali banyak berinvestasi perusahaan-perusahaan minyaknya di Iran, dan itu proyeknya besar-besar, Mbak, perusahaan-perusahaan minyak Cina di Iran. Jadi tidak mungkin Iran terus-terusan berkonflik dengan Israel karena ada negara-negara besar di belakangnya, termasuk juga fasilitas nuklir itu kan para ilmuwannya mengembangkannya itu adalah dari Rusia begitu ya. Jadi saya berpikir memang konflik ini tidak akan berlanjut lama seperti Netanyahu melakukan genosida terhadap Gaza, itu tidak mungkin karena Iran punya bargaining position itu tadi begitu. Jadi tidak akan ada perubahan, tidak mungkin sepertinya dalam waktu dekat Iran di bawah pemerintahan yang sekarang Republik Islam Iran, itu di bawah Ayatollah Ali Khamenei itu mau join atau membuka hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat misalnya. Karena apa? Karena untuk waktu dekat saya tidak memprediksi untuk jangka panjang, tapi untuk waktu dekat itu sangat sulit begitu ya. Nah, ini juga pencerahan yang harus diberikan kepada publik kita bahwa pada masa Reza Pahlavi yang menjadi aliansi Amerika dan Israel itu berbeda dengan setelah revolusi Islam Iran tahun 79 begitu. Jadi saya melihat bahwa untuk geopolitik ke depan masih sama, Iran, Cina, Rusia menjadi satu aliansi, yang satu lagi adalah Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jadi mereka hanya bisa melakukan kerjasama ketika satu sama lain butuh energi begitu. Oke, ini salah satu kunci besarnya adalah energi. Lalu bagaimana ketergantungan Indonesia terhadap 3 negara tersebut, Mbak? Dengan yang 3 negara itu yang Gulf countries ya, atau yang mana, Mbak? Untuk ketiga negara, Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat, selain kata kunci energi itu sendiri, apakah Indonesia juga ketergantungan dengan ketiga negara tersebut? Saya pikir di era Pak Presiden Prabowo sudah mulai move on ya. Saya melihat demikian, karena Pak Prabowo itu cukup senang untuk melakukan visit ke beberapa negara. Berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi lebih kepada di istilah perspektif hubungan internasional itu down to earth diplomasi kalau di masa Presiden Jokowi, yaitu mempererat di domestik dan di regional di ASEAN baru keluar. Tapi Pak Prabowo saya melihat lebih kepada keluar dulu, visit ke beberapa negara, kemudian melakukan satu penguatan dengan banyak negara, foreign policy-nya baru dikeluarkan. Saya tidak tahu ini lebih bagus atau tidak, tapi yang pasti artinya Pak Prabowo mencoba melakukan expand atau memperluas bilateralnya, bukan hanya ketergantungan dengan Amerika Serikat, tapi juga sekarang sudah mulai mendekat ke Rusia ya. Ya, saya kenapa tersenyum, ini adalah sesuatu yang baru. Biasanya di setiap periode itu lebih banyak kita membuka bilateral dengan Amerika Serikat begitu. Tapi kali ini mencoba berhadapan dengan Presiden Putin, membicarakan beberapa hal dan agreement, termasuk juga di bidang pendidikan. Itu satu terobosan baru saya pikir. Dan yang paling mengagetkan, Pak Prabowo berani masuk Indonesia ke dalam bridge, yang sebelumnya itu setengah-setengah hati begitu untuk masuk ke organisasi ini. Tapi di era Prabowo itu mencoba masuk ke dalam bridge. Saya awalnya pesimis ketika Indonesia join di organisasi ini. Tapi seiring dengan waktu saya lihat cukup ada perubahan ya. Mudah-mudahan ada perubahan untuk perekonomian kita. Jadi memang kita harus demikian memang, karena kita sudah mention diri kita non-blok. Jadi mengurangi ketergantungan kepada negara manapun, termasuk ke kawasan Uni Eropa dan juga ke Amerika Serikat begitu. Oke, Mbak Tia melihat kondisi hari ini yang akan
rencanakan menjadi gencatan senjata antara Israel dan juga Iran. Apakah Israel ini akan benar-benar mengikuti arahan dari Amerika? Karena kan di Israel sendiri sebenarnya masih ada goncangan ya, masih ingin menyerang Iran begitu. Nah, apakah akan mengikuti di kata-kata dari Amerika Serikat? Biasanya kalau untuk Palestina dia tidak nurut. Jadi misalnya seperti pada masa periode Biden ya, Presiden Biden itu kan sudah berulang kali meminta untuk Netanyahu, panggilannya Bibi begitu ya, Netanyahu itu supaya ceasefire dengan pihak Hamas, tapi tidak mau dilakukan. Jadi memang tidak nurut kalau untuk Palestina. Mudah-mudahan untuk Iran, Israel cukup nurut begitu. Karena apa? Banyak pertimbangan. Saya melihat bahwa Netanyahu sudah tersenyum kembali. Akhirnya popularitas dia naik kembali setelah sebelumnya turun begitu ya. Kenapa saya katakan turun? Peristiwa Gaza dan banyaknya terbunuh anak-anak dan perempuan itu cukup membuat popularitas Netanyahu sendiri di Tel Aviv itu turun. Sekarang dengan serangan ke Iran itu naik lagi. Jadi artinya bisa jadi ketika popularitas dia naik lagi, itu Netanyahu akan nurut dengan apa yang disampaikan, apa yang disarankan oleh Amerika Serikat untuk ceasefire dengan Iran, begitu. Kemudian itu yang pertama. Jadi kalau sudah naik ya dia santai lagi, begitu. Kemudian yang kedua, ini adalah complicated. Kalau misalnya Netanyahu melanjutkan serangan ke Iran, permasalahannya adalah bukan hanya Iran yang dihadapi. Cina juga tidak akan diam, dia akan mengamankan asetnya di Iran. Bagaimana dengan Rusia? Rusia juga kan ada kerjasama dengan fasilitas nuklir itu dengan Iran, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan Gulf countries yang menjadi aliansinya Amerika Serikat, tapi juga mempunyai hubungan baik dengan Iran. Saudi Arabia dulu tidak mempunyai hubungan diplomatik. Sekarang ini, tahun 2019 atas mediasi Cina, itu mereka mulai dekat, Mbak. Mulai banyak agreement yang dibangun pada masa Raisi, kemudian dilanjutkan dengan yang sekarang, begitu. Jadi, kalau Netanyahu keras kepala seperti dia keras kepala ke Gaza, ke Hamas, itu membahayakan dirinya sendiri. Walaupun dia mempunyai alutsista yang canggih, yang bagus, tapi dalam hubungan internasional tidak bisa demikian, begitu. Jadi, saya pikir dalam hal ini untuk analisis saya ya, mari kita lihat. Analisis saya, Netanyahu akan nurut untuk ceasefire, untuk Iran ya. Untuk Iran dia akan nurut gitu. Oke, kita akan lihat bersama ya nanti hasilnya akan seperti apa. Terima kasih Mbak Tia Mariato, ahli kajian Timur Tengah, sudah memberikan insight-nya kepada kami pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.